Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk bisa mempresentasikan uh, ujian akhir mata kuliah rekayasa komposit dan polimer. Salawat dan bering salam tidak lupa juga saya hadiah juga kepada junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Andril Arafat STMN PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah rekayasa polimer dan komposit. Di sini sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rafli Muklis dengan NIM 22338026. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Beeswax Enriched Trisalcium Phosphate Hydroxyapatite Sodium Alginate Thymol 3D Printing Scaffold for Application in Bone Tissue Engineer. Yang pertama itu ada abstrak. Penelitian ini mengembangkan scaffold tiga dimensi untuk rekayasa jaringan tulang menggunakan teknik rapid prototype dengan bahan komposit trisalcium fosfat, hidroksiapatit, natrium alginat, lilin lebah, dan timol. Penambahan lilin lebah dan timol meningkatkan kekasaran permukaan serta menghasilkan sifat hidrolik yang mendukung adesi dan proliferasi sel. Scaffold yang mengandung lilin lebah menunjukkan peningkatan kekuatan tekan dan modulus yang sebanding dengan tulang trabekular. Sementara timol memberikan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Uji biologis menunjukkan scaffold ini bersifat biokompatibel hingga 21 hari. Mendukung adesi dan proliferasi osteoblast manusia serta pembentukan kristal apatit. Hasil ini menunjukkan bahwa scaffold komposit tersebut berpotensi besar untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang sekaligus mencegah infeksi pada implan. Berikutnya itu pendahuluan. Rekayasa tulang, rekayasa jaringan tulang atau bone tissue engineer atau BTA merupakan pendekatan multidisipliner yang bertujuan meniru dan meningkatkan proses alami pembentukan tulang melalui integrasi biomaterial, sel, dan faktor bioaktif sebagai alternatif terhadap keterbatasan cangkok tulang konvensional. Di sini BTA berfokus pada pengembangan scaffold tiga dimensi yang mampu mereplikasi karakteristik tulang alami, baik dari fase anorganik maupun organik. Untuk mendukung adesi, proliferasi, dan diferensiasi sel osteogenik, penelitian ini mengembangkan scaffold tiga dimensi yang baru menggunakan teknik rapid prototype dengan extruder 3D plotter melalui pendekatan top-down. Scaffold diformulasikan dari komposit trisalcium fosfat atau TCP, hidroksiapatit, natrium alganit, lilin lebah, dan timol. Di sini trisalcium fosfat dan hidroksiapatit berperan sebagai fase anorganik osteokonduktif yang mendukung pembentukan tulang. Sementara natrium alganit berfungsi sebagai matriks polimer alami yang biokompatibel meskipun memiliki keterbatasan mekanik. Penambahan senyawa bioaktif alami yaitu timol dan lilin lebah
bertujuan meningkatkan performa biologis dan struktur skafol. Timol memberikan aktivitas antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan yang efektif dalam mencegah pembentukan biofilm bakteri pada implan tulang. Lilin lebah yang bersifat biokompatibel dan telah diakui aman dieksplorasi untuk pertama kalinya sebagai bagian fase organik skafol cetak 3D. Dengan potensi meningkatkan stabilitas mekanik, proses deposisi material, serta aktivitas biologis skafol. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan pendekatan yang inovatif dalam pengembangan skafol uh, tiga dimensi berbasis material alami dan bioaktif untuk aplikasi regenerasi tulang dalam rekayasa jaringan tulang. Di sini ada juga material dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang diterbitkan. Yang pertama itu ada materialnya. Material yang digunakan ada beberapa macam yaitu alizarin red, dolbucidofil yang medium, kalium dihidrogen, gluta asam klorida, hidroksiapatit, natrium alginat, natrium hidroksida, timol, triton yang diperoleh dari sigma sigma aldrich dan asam asetat yang diperoleh dari pronalab. Berikutnya itu ada air deionisasi ganda terfilter digunakan dengan sistem pemurnian air ultrapur. Di sini ada juga magnesium klorida heksahidrat, kalium klorida, dan natrium sulfat yang digunakan sebagai model bakteri untuk uji antibakteri. Berikutnya ada juga metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu pembuatan skafol 3 dimensi. Formulasi skafol disiapkan dengan melarutkan natrium alginat dalam air deionisasi dan dihomogenisasi. Kemudian dicampur dengan trisalsium fosfat dan hidroksiapatit pada rasio 4:1. Lilin lebah dilarutkan dalam etil esatet dan dipanaskan melalui kombinasikan dengan timol pada 2 variasi konsentrasi. Campuran BW TM selanjutnya ditambahkan ke dalam campuran trisalsium fosfat dan hidroksiapatit dihomogenisasi dan dikeringkan. Skafol 3 dimensi dicetak menggunakan printer melalui metode ekstrusi berlapis dengan nozzle 18G. Menggunakan model CAD berbentuk kubus berpori berukuran 13 kali 13 kali 13 mm. Dan orientasi lapisan 45 derajat untuk meniru struktur kolagen tulang lamelar. Setelah pencetakan, skafol mengalami proses ikatan silang menggunakan larutan CaCl2, kemudian dikeringkan untuk memperoleh struktur yang stabil. Yang kedua yaitu ada metode penelitian karakterisasi morfologi skafol. Karakterisasi morfologi dan struktur permukaan skafol digunakan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Sampel dipasang pada dudukan aluminium menggunakan perekat araldite dan dilapisi emas menggunakan sputer quarter aquarium Q150 RES. Pengamatan SEM dilakukan dengan mikroskop Hitachi S3400N pada tegangan akselerasi KV. Untuk memperoleh citra penampang internal, skafol dibekukan dengan nitrogen cair selama 30 detik, kemudian dipatahkan pada bagian tengah atau seirofraktur. Yang ketiga itu karakterisasi fisikokimia. Yang pertamanya itu ada analisis ATR-FTIR. Komposisi kimia skafol dianalisis menggunakan spektroskopi ATR-FTIR. Skafol dihancurkan menjadi serbuk dan dianalisis menggunakan Nikola IS10 FTIR dengan 64 kali pemintaian, resolusi 4 cm, dan rentang bilangan gelombang
600 sampai 3.600 cm. Spektrum bahan baku juga dianalisis sebagai pembanding. Yang keduanya itu ada analisis EDS, analisis energi dispersif spektroskopi, digunakan untuk menentukan komposisi unsur dan mineralisasi permukaan skafol. Sampel dikeringkan dengan metode freeze drying selama 3 jam dan dianalisis menggunakan detektor X-flash 5010. Yang keempat yaitu ada karakterisasi mekanik. Sifat mekanik scaffold diuji pada kondisi kering dan basah. N nilai sama dengan 3 untuk uji basah scaffold. Direndam dengan larutan TBS 7,4 semalaman. Uji tekan dilakukan menggunakan mesin uji tarik Shimatsu dengan mesin uji tarik tipe Shimatsu AGX dengan load sel 5 kN dan dengan kecepatan 2 mm per menit. Dalam uji tarik ini kita menghitung kekuatan tekan, modulus Young dan energi yang diserap menggunakan persamaan standar berdasarkan hubungan tegangan-regangan. Yang kelima yaitu ada evaluasi porositas scaffold. Porositas scaffold dengan nilai 5 ditentukan dengan menggunakan metode pimpinan cair dengan etanol sebagai media perendam. Porositas total dihitung berdasarkan perbedaan massa scaffold kering dan basah. Yang keenam yaitu ada karakterisasi pembekakan atau swelling. Uji pembekakan dilakukan dengan merendam scaffold dalam medium DEM F12 dengan pH 7,4 pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam. Persentase pembengkakan dihitung berdasarkan perubahan massa scaffold terhadap waktu. Yang ketujuh yaitu ada karakterisasi sifat hidrolik dan hidrofobik. Yaitu sudut kontak air atau water contact angle diukur menggunakan metode sessile drop dengan volume tetesan 10 Newton per liter. Nilai rata-rata WCA digunakan untuk menentukan tingkat hidrofilisitas permukaan scaffold. Yang ke-8 yaitu ada uji mineralisasi. Uji mineralisasi dilakukan dengan merendam scaffold dalam larutan simulat body fluid atau SBF pada suhu 37 derajat Celcius pada 21 hari. Pembentukan kristal apatit diamati dengan menggunakan SEM dan dianalisis unsur kalsium dengan fosfor menggunakan EDS. Yang ke-9 yaitu ada uji biodegradasi. Scaffold direndam dalam DEM F12 atau tanpa lisozim 13,6 mg per liter selama 14 hari. Presentasi kehilangan massa dihitung untuk menunjukkan laju degradasi. Yang ke-10 yaitu ada karakterisasi biologis. Uji sitotoksisitas adesi sel, biomineralisasi, dan aktivitas antibakterial dilakukan menggunakan sel osteoblast manusia serta bakteri S. aureus dan E dengan metode standar seperti uji Resazurin, SEM, CLSM, ARS staining, dan uji difusi. Yang ke-11 yaitu ada analisis statistik. Data analisis menggunakan ANOVA satu arah dengan uji lanjut Neumann-Kiols dengan nilai P lebih kecil 0,05 dianggap signifikan secara karakteristik. Yang berikutnya itu ada hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama itu ada karakterisasi morfologi scaffold 3 dimensi. Scaffold 3 dimensi berhasil dicetak menggunakan printer dengan metode ekstrusi berlapis dan dirancang dengan rasio fase anorganik-organik 70:30 untuk meniru komposisi tulang alami. Fase anorganik terdiri dari TCP dan HAP rasio 4:1 yang berperan dalam memberikan sifat mekanik, porositas, dan osteoinduktivitas. Sedangkan fase organik tersusun dari natrium alginat dan lilin lebah. Rasionya yaitu
2:1 untuk meniru matriks ekstraseluler serta meningkatkan stabilitas mekanik dan kontrol sifat pembahasan. Berikutnya itu timol ditambahkan sebagai agen antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Secara makroskopik, seluruh skafol memiliki bentuk dan dimensi yang seragam, dengan perbedaan pada jalur deposisi material. Skafol tanpa lilin lebah menunjukkan jalur lebih melebar, sedangkan skafol dengan lilin lebah memiliki jalur lebih lurus akibat pemadatan lilin. Hasil SEM menunjukkan bahwa skafol yang mengandung lilin lebah dan timol memiliki permukaan lebih kasar, yang berpotensi meningkatkan adesi, proliferasi sel, dan absorpsi protein. Yang kedua yaitu ada karakteristik fisikokimia skafol. Di sini ada yang pertama ada analisis ATR-FTIR. Spektrum ATR-FTIR menunjukkan keberadaan puncak karakteristik dari masing-masing bahan penyusun skafol, yaitu TCP dan HAP menampilkan puncak vibrasi khas gugus fosfat P dikurang O. Sedangkan natrium alginat menunjukkan puncak gugus karbosilat dan gugus hidrosil. Lilin lebah memperlihatkan pita vibrasi khas gugus hidrokarbon dan ester asam lemak. Sementara timol menunjukkan puncak khas cincin aromatik. Pada skafol komposit, seluruh puncak karakteristik bahan baku tetap terdeteksi, menandakan bahwa tidak terjadi degradasi kimia signifikan selama proses fabrikasi dan bahwa seluruh komponen berhasil terinkorporasi dalam struktur skafol. Yang berikutnya itu ada analisis EDS. Hasil EDS menunjukkan bahwa semua formulasi skafol memiliki kandungan oksigen, kalsium, dan fosfor yang relatif serupa. Namun penambahan lilin lebah timol meningkatkan kandungan karbon pada skafol. Rasio CAP yang diperoleh berada sedikit di atas nilai tulang trabekular alami, yang mengidentifikasi potensi skafol dalam mendukung proses mineralisasi tulang. Yang ketiga itu ada sifat mekanik skafol. Sifat mekanik merupakan faktor kunci dalam aplikasi rekayasa jaringan tulang. Skafol harus mampu memberikan dukungan mekanik sementara tanpa menyebabkan efek stress shielding. Uji tekan menunjukkan bahwa seluruh skafol memiliki kekuatan tekan dan modulus Young yang lebih tinggi pada kondisi kering dibandingkan kondisi basah. Penambahan lilin lebah meningkatkan kekuatan tekan skafol sekitar 25% dibanding skafol kontrol. Hal ini disebabkan oleh struktur kristalin lilin lebah yang berperan sebagai perekat mekanik antar fase keramik dan polimer, serta sifat hidrofobiknya yang menghambat pembengkakan yang berlebihan. Selain itu, skafol dengan lilin lebah menunjukkan peningkatan energi serap dan plastisitas yang mengindikasikan ketahanan retak, toleransi, dan kerusakan yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada porositas skafol. Porositas total skafol berada pada rentang 50-90% sesuai dengan porositas tulang trabekular alami. Penambahan lilin lebah menurunkan porositas total karena sifatnya yang bersifat oklusif. Namun penambahan HAP kembali meningkatkan porositas internal skafol. Skafol yang mengandung timol menunjukkan sedikit peningkatan porositas dibandingkan skafol yang hanya mengandung lilin lebah. Hasil SEM memperlihatkan adanya mikropori yang saling terhubung yang sangat penting untuk infiltrasi sel, difusi nutrisi, dan transport ion kalsium serta fosfat. Yang kelima itu ada sifat pembasahan atau wettability. Skafol control menunjukkan sifat sangat hidrofilik dengan sudut kontak air yang rendah. Penambahan lilin lebah meningkatkan sudut kontak air mendekati rentang ideal untuk adesi sel. Skafol yang mengandung timol menunjukkan sudut kontak air antara 40% sampai 70% yang secara luas dianggap optimal untuk adesi proliferasi sel. Yang keenam yaitu ada profil pembengkakan atau swelling.
Seluruh scaffold menunjukkan pembengkakan cepat pada jam-jam awal perendam dan kemudian mencapai kondisi yang stabil. Scaffold kontrol mengalami pembengkakan tertinggi, sedangkan scaffold dengan lilin lebah dan timol menunjukkan pembengkakan yang lebih terkendali. Penurunan pembengkakan ini berkorelasi dengan peningkatan sifat hidrofobik dan penurunan porositas sehingga struktur scaffold menjadi lebih stabil secara mekanik. Yang ketujuh yaitu ada mineralisasi scaffold. Uji mineralisasi dalam larutan SBF menunjukkan bahwa seluruh scaffold mampu mendukung pembentukan kristal apatit pada permukaannya. Scaffold dengan timol menunjukkan akumulasi kalsium dan fosfor tertinggi setelah 21 hari, yang mengindikasikan kemampuan mineralisasi yang sangat baik. Distribusi unsur yang merata pada permukaan scaffold menunjukkan lingkungan yang mendukung pembentukan jaringan tulang baru. Berikutnya yaitu ada kesimpulan. Penambahan lilin lebah dan timol pada scaffold cetak 3 dimensi berbasis TCP, HAP, dan natrium alginat menghasilkan scaffold dengan sistem fisiko-kimia, mekanik, dan biologis yang unggul untuk aplikasi rekayasa tulang. Lilin lebah terbukti meningkatkan kekuatan mekanik, kekasaran permukaan, dan sifat hidrofobik moderat tanpa mengganggu kemampuan biomineralisasi scaffold. Sementara itu, timol memberikan aktivitas antibakteri yang efektif terhadap bakteri gram dan positif dan gram negatif tanpa menurunkan biokompatibilitas. Uji biologis menunjukkan bahwa scaffold bersifat psikotompatibel, mampu mendukung adesi, proliferasi, diferensiasi osteoblast, serta biomineralisasi. Secara keseluruhan, scaffold ini memiliki potensi besar sebagai kandidat biomaterial untuk regenerasi tulang. Meskipun masih diperlukan penelitian lanjutan melalui uji mekanik lanjutan, evaluasi osteoinduktivitas, dan pengujian in vivo. Berikut itulah hasil dari presentasi PPT yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan sifat yang mengganggu, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.